So mari kita lanjutkan part ketiga dari alur cerita film animasi Konpeki no Kantai. Pada akhir tahun 1946, kekuasaan Reich ketiga Nazi Jerman terus melebar di daratan Eropa hingga memberi ancaman berarti bagi pasukan Inggris. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang Amerika kira telah meninggalkan negaranya, rupanya ia pergi melakukan kunjungan resmi di Jepang untuk melakukan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Otaka. Dalam percakapan mereka, Churchill kembali menceritakan tentang kesuksesan operasi Barbarossa Jerman terhadap Uni Soviet, di mana setelahnya Churchill, mantan Presiden Roosevelt dan Stalin mengadakan pertemuan rahasia untuk menandatangani perjanjian netralitas antara Jepang dan Uni Soviet. Akan tetapi, Churchill meragukan kelicikan Stalin dan meminta tolong kepada Jepang agar mau membackup Inggris dari ancaman Jerman. Beberapa hari berikutnya, seorang pejabat India bernama Gupta meminta bantuan kepada Otaka untuk mengirim bala bantuan guna memperkuat pertahanan India dalam melawan invasi pasukan Jerman yang sudah bergerak dan menguasai sebagian wilayah di Timur Tengah. Menanggapi permohonan Gupta, Otaka kemudian memberitahu Yamamoto. Setelah mendapat persetujuan dari Yamamoto, Jepang lalu mengerahkan pasukan konvoi ke India di bawah pengawalan ketat. Dalam perjalanan menuju India, pesawat anti kapal selam Jepang mendeteksi keberadaan kapal selam Jerman. Tanpa menunggu lama, mereka lalu melemparkan beberapa bom. Kapal selam Jerman yang terdesak lalu membalas serangan tersebut dan berhasil melumpuhkan 2 kapal selam Jepang. Dibarengi dengan itu, kapal destroyer Jepang meluncurkan torpedo dan menghancurkan semua kapal selam Jerman. Kapten kapal destroyer Jepang mengingatkan pasukannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan serangan susulan dari pihak Jerman. Ia lalu mengerahkan pesawat anti kapal selam. Pesawat-pesawat ini melacak setiap pergerakan kapal selam Jerman yang berada tidak jauh dari pasukan konvoi. 6 kapal selam Jerman saat itu masih menunggu momen yang tepat sebelum mereka melancarkan serangan terhadap pasukan konvoi Jepang. Tanpa menunggu lama, pesawat anti kapal selam menjatuhkan peluru kendali super canggih yang menyerupai gerak ikan dan mampu menipu sistem canggih dari kapal selam Jerman. Pesawat anti kapal selam dan kapal destroyer Jepang bersamaan melancarkan serangan ke posisi kapal selam Jerman, membuat para kru kapal selam kehabisan akal untuk menghindari serangan yang datang dari berbagai arah. Sebuah kapal selam tercanggih yaitu U-3333 melancarkan serangan balik pada kedalaman periskop dan berhasil melumpuhkan 1 kapal destroyer Jepang. Jepang kemudian menggunakan peluru kaliber besar yang dilengkapi dengan hulu ledak bor dan berhasil menghancurkan semua kapal selam Jerman yang tersisa. Pasukan konvoi Jepang terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di perairan Laksadweep, di mana wilayah ini adalah salah satu wilayah persatuan dan distrik India yang terletak di Laut Arab. Bahan-bahan yang mereka bawa diturunkan dari kapal dan digunakan untuk membangun markas, persis di depan armada biru tua yang baru. Saat itu juga, pasukan kapal selam bara baru saja tiba di Cochin, sebuah kota di pesisir barat daya India, untuk menganalisa langsung situasi yang terjadi di lapangan dan bertemu dengan beberapa pimpinan Angkatan Darat Jepang yang ada di sana. Ketika bara hendak berangkat menuju kota Hyderabad, mereka dikejutkan oleh serangan 2 pesawat tempur Jerman yang datang tiba-tiba dan menewaskan beberapa orang warga sipil. Setibanya bara di Hyderabad, ia bertemu dengan Komandan Angkatan Darat Jepang, membahas terkait penyebaran warga lokal India sekaligus pengerahan divisi lapis baja khusus, yaitu Night Defenders.
Di titik lain, Marskal Erwin Rommel selaku pimpinan lapangan pasukan angkatan bersenjata Jerman yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara akan mempelopori invasi Jerman ke India. Rommel berencana akan terlebih dahulu menyerang salah satu kota terbesar di India, yaitu kota Ahmedabad, di mana seorang maharaja dengan sistem kekuasaan monarki menawarkan sejumlah hadiah besar kepadanya. Sementara itu, Bara berkunjung ke seorang advokat atau kuasa hukum kemerdekaan India bernama Gandhi. Keduanya tengah membahas terkait nasib bangsa Asia di masa depan. Pada saat yang sama, pasukan Jerman dari divisi Panzer ke-21 mulai meluncurkan serangan ke kota Ahmedabad yang dinamai dengan Operasi Singa Laut. Pasukan Angkatan Laut Jepang kemudian menyortir armadanya. Sebagian berangkat ke Laut Hawaii dan sebagian lagi pergi menuju ke Ahmedabad untuk setidaknya menunda kemajuan pasukan Jerman. Di perjalanan menuju Ahmedabad, armada Jepang dihadang oleh beberapa kapal selam Jerman, namun dengan mudah mereka atasi. Di darat, tank-tank Jerman yang terus bergerak maju membabat habis tank-tank Jepang dan berhasil merobohkan garis pertahanan Angkatan Darat Jepang dan India yang berusaha menghentikan mereka. Jerman juga mengerahkan pasukan penerjung payung yang semakin membingungkan pasukan Angkatan Darat Jepang dan India. Panglima tentara India Inggris, yakni Louis Mountbatten, tidak begitu berantusias dalam menghadapi serangan Jerman. Bahkan ketika prajurit perbatasan meminta tolong untuk membackup dengan mengirim bala bantuan, Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Takasugi sedang dalam perjalanan menuju armada Angkatan Laut Hawaii, membawa kapal induk baru sebagai permata mahkota kelompok tempur kapal induk besar. Setelah mereka tiba di Pearl Harbor, Takasugi menandatangani perjanjian untuk menarik pasukan kependudukan Jepang di Hawaii dan mengembalikan wilayah tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Sementara di Washington DC, Presiden Harry S. Truman terpaksa harus dilengsarkan dalam kudeta rahasia yang dilakukan oleh Komandan tertinggi MacArthur dan kepemerintahannya dilanjutkan oleh Eisenhower. Hasil dari kudeta tersebut, Amerika Serikat akhirnya menyatakan menyerah terhadap Jepang dan menandatangani kesepakatan damai dengan Jepang. Para petinggi Jepang merasa bangga telah mengalahkan Amerika dan mau bersekutu dengan mereka. Mereka kemudian mengadakan perayaan kecil-kecilan atas beberapa misi yang telah dicapai. Sementara itu, Hitler bersama para jenderalnya memantapkan strategi penyerangan terhadap pusat kota India, di mana Jerman menyortir pasukannya menjadi 3 bagian. Pasukan pertama dikerahkan untuk terus memberi tekanan terhadap Uni Soviet. Pasukan kedua diperintahkan untuk merebut negara Inggris. Dan pasukan ketiga adalah pasukan dari divisi Panzer terkuat yang dipimpin oleh Marskal Erwin Rommel. Pasukan Rommel terus memberi dorongan terhadap pertahanan pasukan India dan Angkatan Darat Jepang. Pasukan Inggris yang menyebar di berbagai titik wilayah India berusaha membendung kemajuan pasukan Jerman untuk setidaknya memperlambat kemajuan mereka. Tetapi Marskal Erwin Rommel tidak peduli dengan upaya musuh untuk menggagalkan mereka. Ia begitu bersemangat untuk secepatnya menduduki pusat kota India. Jepang saat itu sangat khawatir apabila India berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Jepang kemudian mengerahkan kekuatan gabungan untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Erwin Rommel.